Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas pembahasan yang gak jauh dalam kehidupan ini, yang kita sering singgungan. Masalah apa? Masalah makanan halal. Apa pengaruhnya dalam hidup dunia akhirat? Ya. Jadi yang halal-halal ini punya pengaruh besar sebenarnya. Yang pertama, yang kita harus pahami dengan baik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan istilah at-tayyibin. Ya, dengan istilah tayyibin. Yaitu artinya apa? Orang yang baik-baik. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 32, juga dalam surat Az-Zumar ayat 73, Allah katakan, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah katakan orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat tayyibin. Tayyibin di sini apa? Yaitu dalam keadaan baik. Diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Kalau secara gampangnya apa? Husnul khatimah. Ya, mereka, yaitu para malaikat, mengatakan kepada tadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, salamun alaikum, selamat atas kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 73, Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Dalilnya itu tadi, tibtum. Dikatakan, ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga rombongan zumara. Ya. Sehingga apabila mereka sampai ke surga dan dibukakan pintu-pintunya, ya, penjaga surga mengatakan, salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Tibtum, kamu dalam keadaan baik. Ya, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalamnya dalam kondisi kekal selamanya di dalamnya. Maka dari sini ya ikhwah, ini menunjukkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang baik.
Jelas? Nah, orang-orang yang baik adalah orang yang menginginkan kebaikan. Mereka tidak merasa nyaman kalau mereka melakukan keburukan. Itu istilah orang-orang yang baik tadi. Dan mereka gelisah ketika memakan hal-hal yang buruk atau tidak halal. Paham di sini ya? Ya. Nah, kegelisahan ini muncul akibat keburukan yang terjadi. Karena pada dasarnya yang mereka cari adalah kebaikan. Makanya Allah mengatakan dengan istilah kamu dalam keadaan baik. Ya. Maka dari sini ya ikhwah, kebaikan itu terjadi dalam perbuatannya, perkataannya, serta makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Maka dari sini Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Apa firman Allah? Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari sini menunjukkan apabila seseorang kepingin masuk surga dalam kondisi baik, maka dia juga harus makan yang baik. Jelas? Karena nggak mungkin orang makan yang nggak halal kemudian bisa melakukan yang baik. Nggak mungkin, mustahil. Ya, orang itu terhalang dari kebaikan karena makanannya sendiri sudah nggak baik. Ini pengaruhnya besar ya ikhwah. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dan perintahnya kepada siapa? Seluruh manusia. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang berawal dari apa yang mereka konsumsi. Mereka perhatikan apa yang mereka konsumsi ke dalam dirinya. Makanya ya disebutkan oleh seorang ulama khaslatan, dua perkara yuqasil qalb, yang menjadikan hati itu keras. Apa itu? Kathratul kalam wa kathratut ta'am. Banyak bicara sama banyak makan. Paham di sini? Dua perkara ini menjadikan seseorang akhirnya keras hatinya. Ya, ini yang kemudian berbahaya. Ya, berarti makanan itu punya pengaruh besar terhadap seseorang dalam kesehariannya. Ya, kemudian juga kita juga tahu, ya, kalau bicara masalah langkah-langkah setan pertama kali menjerumuskan Nabi Adam dengan cara apa? Makanan. Sahih. Faham ya? Maka dikatakan, kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah katakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang-orang zalim. Berarti ayat ini melarang Nabi Adam untuk deketin pohon, apalagi sampai makan. Sedangkan setan menghiasi Nabi Adam bisa sampai makan karena apa? Kata setan mengatakan, engkau tahu nggak kenapa Allah melarang? Padahal Allah SWT tidak memberikan alasannya, tapi setan berusaha untuk memunculkan seakan-akan alasan itu. Kalau engkau makan, justru engkau akan jadi kekal dan jadi malaikat. Maka kira-kira orang lebih milih buat makan atau lebih milih untuk menjaga dirinya untuk gak makan? Mana yang terjadi? Karena dia ngikutin logika. Persis. Ya ikhwah, godaan setan itu selalu masuk di akal. Semua kemaksiatan yang dilancarkan sama setan selalu masuk di akal. Kita selalu punya alasan, loh kan kalau gini kan bisa jadi kayak gini. Selalu itu yang terjadi. Sedangkan urusan kita sama Allah pakai apa? Keyakinan. Sah. Pegang ini baik-baik.
Makanya orang maksiat selalu mengatakan masalah logika dikedepankan, sehingga akhirnya agama ngikutin akalnya. Padahal disebutkan laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu pakai akal bisa, maka mengusap bawah khuf itu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Betul apa enggak? Padahal yang kita disuruh ngusap atas atau bawahnya? Atas. Berarti agama pakai akal atau pakai keyakinan? Keyakinan. Sah. Dan ini konsep. Makanya kenapa seseorang selalu terkena, karena setan menggoda dengan cocok logika. Jelas? Kemudian maka Allah SWT mengatakan, ketika setan menghiasi kemaksiatan dan kemungkaran, pelan-pelan ya ikhwah, setan itu gak langsung nyuruh kita untuk maksiat, tapi mereka dengan cara apa? Menghiasi langkahnya. Ada istilah khutuwat. Tahu khutuwat? Orang buat ngelakuin sesuatu pakai strategi. Nah, setan berusaha untuk menghiasi seorang di strateginya. Maka yang disebut dengan apa? Khutuwat. Langkah itu perlahan, sedikit demi sedikit. Akhirnya seseorang menyetujui melakukan kemaksiatan. Padahal secara akal, orang kalau dikatakan masalah kemaksiatan baik atau buruk, nggak ada orang yang mengatakan maksiat itu baik. Tapi kenapa seseorang bisa melakukan kemaksiatan? Karena sebelum mereka eksekusi maksiatnya, mereka dihiasi langkahnya ke arah sana. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aturannya menutup seseorang untuk ngikutin langkah awal sebelum maksiat. Makanya Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nabi Adam gak langsung makan buahnya. Muncul subhat-subhat yang dilancarkan oleh setan, yang dimana mengikuti selangkah demi selangkah, yang akhirnya keburukan yang awalnya kita yakin ini nggak benar, ini salah, maka kita bisa mengatakan ini adalah sesuatu kebenaran. Kebayang caranya? Ini cara setan ya ikhwah. Makanya ada istilahnya subhat. Subhat inilah yang merusak apa? Keyakinan. Akidah itu dirusak gara-gara kena subhat. Dan itulah yang kemudian dimasukkan oleh setan ke dalam keyakinannya Nabi Adam, yang dimana awalnya Nabi Adam mengatakan gak boleh deketin pohon ini. Nah, setan berusaha untuk memberikan alasan itu perlahan-lahan, dimana dimulai dirusak keyakinan bahwa pohon ini sebenarnya baik. Yang awalnya mengatakan deketin buruk, enggak, ini pohon baik aslinya. Pelan-pelan dengan keyakinannya dibuat ragu dulu. Setelah ragu, mulai setan melancarkan dengan mengatakan bahwa dia berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Setelah bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, mulai setan mengatakan, menghiasi, mengiming-imingi, kalau engkau melakukan ini maka engkau mendapatkan ini dan ini. Itu cara setan untuk menggoda kita, yang ujung-ujungnya kita mengatakan ini benar, ini baik, padahal awalnya kita mengatakan ini salah. Makanya sering setelah selesai seorang melakukan kemaksiatan, kata mereka apa? Saya khilaf. Betul apa enggak? Iya. Ya. Kemudian setelah setan berhasil menjerumuskan Nabi Adam dengan cara memakan perkara yang dilarang tadi, maka ketika itu Allah memerintahkan manusia untuk memakan yang halal dan thayyib, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Karena apa? Karena apa yang dimakan orang ketika mereka tidak memperhatikan, maka bisa jadi yang dimakan halal belum tentu thayyib. Kalau sudah nggak halal pasti nggak thayyib. Ya, tapi ada nggak halal yang thayyib? Yang nggak thayyib ada nggak? Banyak. Tapi kalau sudah nggak halal nggak mungkin thayyib. Jelas ya?
Nah. Yang berikutnya ya ikhwah, dari sini setan itu berusaha untuk memasukkan perkara yang tidak baik, seperti seseorang nikah dengan harta yang haram. Nikah itu baik enggak? Tapi kalau enggak dengan harta yang haram, ya seperti kerja dengan hasil yang haram. Kerja itu kita disuruh enggak? Suruh kan? Allah mengatakan ya, fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau engkau selesai salat, bertebaranlah di atas muka bumi, cari keutamaan Allah. Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Dari sini ya, kalau seseorang, contoh lagi, orang berangkat umroh, baik gak? Tapi kalau pakai harta haram, nah, jelas di sini ya. Artinya kita tidak boleh mencampurkan yang halal dengan yang haram. Makanya di sini ya, setan berusaha untuk menghancurkan dengan cara mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Kemudian ya ikhwah, janganlah seseorang terjebak dengan sebagian orang yang seakan-akan menggambarkan sulitnya nyari rizki yang halal. Maka akhirnya mereka menghalalkan yang haram. Padahal ya, disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih ya, yang ditulis oleh Mulla Al-Qari, dikatakan al-halal ma halla bina wal haram ma hurima minna. Yang halal itu adalah sesuatu yang sudah dihalalkan bagi kita, sedangkan haram adalah sesuatu yang telah diharamkan dari kita, yang diharamkan dari kita. Itu yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah SAW yang telah menjelaskan mana yang baik dengan mana yang buruk. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan apa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah mengatakan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Artinya apa? Nggak bisa baca tulis. Yang namanya ada di dalam Taurat, Injil. Ya, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Berarti yang halal dan yang haram sudah dijelaskan secara jelas. Bahkan Rasulullah juga mengatakan innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram jelas. Kemudian berkaitan dengan masalah amal soleh, hubungannya sama makan haram apa? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1015. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Ya, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah itu nyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah suruh para rasul, utusannya. Apa itu? Perintah yang sama ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 sama Al-Baqarah ayat 172. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malu salih. Makanlah yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Faham maksudnya ayat ini? Dari makan yang baik orang mudah melakukan ketaatan. Berarti kalau makan haram bisa taat nggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin.
Jadi nggak mungkin orang makan haram kemudian sholatnya bisa benar. Karena apa? Dari makan haram Allah jauhkan seseorang tersebut dari kebaikan. Jelas ya ikhwah. Ya, makanya lihat orang-orang yang berkaitan dengan riba. Kira-kira ibadahnya baik gak? Gak akan. Gak akan. Mereka masih terhalang dari hidayah selama haramnya berjalan. Karena nanti saya jelasin di dalil yang lain. Di dalil yang sama dijelaskan juga, ya. Kemudian apa? Ini bima ta'maluna alim. Allah mengatakan sesungguhnya aku dengan apa yang kalian mengerjakan maha mengetahui. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada orang yang beriman apa? Wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ayat ini punya dua konsep sebenarnya. Yang pertama, kita disuruh makan yang halal. Jelas? Yang kedua, kita disuruh nyari yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Berarti carinya yang halal, makannya juga yang halal. Karena berkaitan masalah harta, Allah tanya dua. Mimmaktasaba wa fima anfaqa. Dapat dari mana, lari kemana. Kalau dapatnya halal, larinya ke haram, bisa jadi thayyib gak? Gak mungkin. Dan kalau larinya ke halal, dapatnya haram, mungkin gak? Gak bisa. Jadi dua ini harus sinkron dan jelas ya ikhwah. Dapat halal, lari ke halal. Ya, istilahnya dapatnya halal, makannya juga halal. Nah, kemudian apa? Kemudian Allah SWT mengatakan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang dengan 4 sifat. Dikatakan thumma dzakarar rajul. Kemudian menyebutkan seseorang yutilus safar, dalam kondisi perjalanan yang panjang. Jadi musafir bukan pendek. Istilahnya kalau kita bilang musafir sampai bulanan itu panjang enggak? Karena orang dulu sekali safar sampai berapa? 2 bulan. Makanya dikatakan yutilus safar. Kemudian as'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian apa? As'atha. Artinya apa? Rambutnya acak-acakan. Gara-gara apa? Efek perjalanan. Pakaiannya kena debu. Karena perjalanannya di mana? Padang pasir, enggak kayak kita sekarang. Dalam posisi naik pesawat. Orang dulu benar-benar darat, buat jalan kaki lagi. Ya. Kemudian setelah itu yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Kalau istilah kita apa? Berdoa sah. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Rabb, ya Rabb. Ya, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Di sini ada 4 sifat. Apa 4 sifat ini? 4 sifat ini ya berkaitan dengan masalah bagaimana dia berinteraksi sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, seorang musafir ya, semakin kuat safarnya, semakin jauh safarnya, maka akan semakin peluang besar terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, di dalam Adabul Mufrad ada nomor 32 disebutkan thalathun da'watin mustajabat lahunna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Apa itu? Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua buat anaknya. Orang tua, walid ini bisa dikatakan orang tua secara umum, atau walid ini istilahnya apa? Bapak ke anak. Ya, dikatakan dzakara ba'd yuradu bihi kull,
menyebutkan sebagian, yang dimaksudkan adalah semuanya. Berarti kedua orang tua. Nah, dalam kondisi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi siapa? Bagi orang yang dalam kondisi musafir. Makanya Allah jadikan doanya mustajab. Yang kedua adalah as'atha, kondisi rambutnya kusut, kemudian kena debu. Artinya orang tersebut jauh dari sifat sombong. Orang kalau sudah dalam kondisi kesusahan, larinya kemana? Dekat gak hatinya ke Allah? Atau dia lebih senang untuk berusaha sendiri? Ke Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini, yang pertama, dia disifati dengan jauh dari sifat sombong. Karena dirinya benar-benar dalam kondisi menampakkan kesusahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, seseorang itu ya, ketika dia dalam kondisi beribadah kepada Allah, yang dilihat sama Allah apa? Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu Allah kasih tergantung susahnya seorang hamba. Semakin dia merasakan letih dan susah di balik ketaatannya, maka akan semakin besar pahalanya. Berarti orang yang tadi melakukan perjalanan tadi, ketika dia melakukan perjalanan karena Allah Azza wa Jalla, sampai kelihatan susahnya, rambutnya acak-acakan kena debu, kira-kira Allah semakin perhatian enggak? Jelas semakin perhatian. Dan kemudian orang yang seperti ini dalam kondisi terhimpit enggak? Sedangkan doa orang yang terhimpit dalam surat An-Naml ayat 62, Allah katakan doa orang yang terhimpit dalam kondisi mustajabah, terkabul. Jelas kondisinya dua. Kemudian yang ketiga orang ini dalam kondisi apa? Mengangkat kedua tangannya. Ya ikhwah, paling senang Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya ketika dalam kondisi berdoa. Bahkan Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 482, disebutkan kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Di saat seseorang sujud, ya, dia jauh dari sifat sombong dan meletakkan kepalanya yang paling mulia ke tanah sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Engkau maha apa? Maha tinggi. Ya, dengan pujiannya. Istilahnya seperti itu. Maka di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk perbanyak doa. Karena doa itu paling disenangi sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Ibadah terbesar adalah doa. Terbesar yang Allah senang. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 479 dikatakan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ya. Faqaminun ayyustajabu lakum. Dikatakan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Maka besar harapan sampai dikabulkan dengan doa tersebut bagi kalian. Besar harapannya. Ya. Dia ketika seseorang mengangkat tangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap orang yang mengangkat tangan tadi. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi SAW, innallaha hayyun karim. Allah itu hayyun, malu, dan maha pemurah. Yastahi, ya, dan malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya ayyarudahuma sifran khaibatain, ditolak turun dalam kondisi ketolak alias kosong, nggak dapat apa-apa. Maka orang mengatakan dalam doa ini menjadikan doa itu semakin mustajab, semakin kuat. Bahkan disebutkan ya di dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 895 dikatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam doa sampai aku melihat putihnya ketiaknya. Berarti ngartani gimana? Ini, ya Allah. Ini ya. Jadi dikumpulkan terus sambil diangkat seperti ini. Kan ketiaknya kelihatan. Ya. Istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat, seseorang itu mengatakan ya Rabb ya Rabb. Artinya apa di sini? Bertawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Sedangkan ya, disebutkan tentang bertawasul dengan Asmaul Husna, walillahi Asmaul Husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Di antara bertawasul yang benar adalah bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan perkara doa. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan apa? Habis 4 hal ini menjadi penyebab kuat orang dikabulkannya doa, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Maksudnya apa? Istilahnya masuk mulutnya dengan haram, makan dengan yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana dikabulkan doanya? Gak mungkin. 4 hal menjadi penyebab kuat Allah bisa jawab doa, habis gara-gara 1, haram. Dari makanan, minuman, pakaian masuk ke perut haram semua. Berarti kesimpulannya apa ya ikhwah? Kesimpulannya ya, 1 penghalang yang menyebab doa tidak terkabul, bahkan Allah murka kepada seorang hambanya, gara-gara apa? Gara-gara hasil yang haram dari makanan yang masuk ke badan dan yang dia bagi. Karena dikatakan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Albani nomor 4130, ya, disebutkan oleh Abu Darda, Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah illa man qala bimal hakadha wa hakadha wa kasbuhu min tayyib. Dikatakan orang yang paling banyak hartanya adalah yang paling rendah pada hari kiamat. Saya ulangi lagi, orang yang paling banyak hartanya adalah yang paling rendah pada hari kiamat. Istilahnya paling susah siapa? Yang paling banyak hartanya. Kecuali yang bersedekah, ya, hartanya begini dan begini, sedangkan apa yang diusahakannya dari hasil yang baik. Kecuali yang siapa? Bersedekah. Kenapa? Karena seseorang fidilli sadaqatihi yaumal qiyamah, seseorang itu akan dinaungi di hari kiamat sesuai dengan sedekahnya. Payungnya orang dari panasnya hari kiamat apa? Sedekahnya dia. Itu payungnya. Karena harta kita cuma ada berapa? 3. Kita punya harta 3. Sering seorang mengklaim kepada dirinya, ini punya saya, ini punya saya. Rasulullah sudah ngomong, seorang mengatakan mali, hartaku. Kata Rasulullah, innamal lahu min malihi thalath. Hartanya dia cuma 3. Harta kita nggak keluar dari 3 ini. Yang selain 3 ini belum tentu punya kita. Jangan diklaim, sudah. Yang kita punya cuma 3. Apa itu? Ma'akalah fa'afna. Yang dimakan habis. Masuk mulut, selesai. Berwujud gak? Sudah. Ma'asalamah. Kemudian mala bisa fa'abla. Yang dipakai usang. Ya, kadang-kadang sudah usang masih dikasihin ke orang lagi. Na'udzubillah. Kemudian yang 3,
Ma'ata faktana. Apa yang dikasih itu yang netep buat dia. Jadi inti harta kita yang asli yang mana? Yang disedekahkan. Sedekah itu baik buat diri sendiri ataupun keluarga kita ataupun yang lainnya. Itu yang netep. Kata Rasulullah, famasi wadalik, selain 3 itu, fahuwa dahibun wa tarikuhu linnas. Dia bakal pergi atau ditinggalin buat orang. Maksudnya pergi di sini apa? Hilang, pindah tangan, betul apa enggak? Atau ditinggalin buat orang, artinya jadi warisan. Selesai. Jadi rizkinya kita cuma 3 itu toh. Selain itu masalah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang masalah yang netep. Di antaranya apa? Yang disedekahkan sama dia. Yang baik-baik tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1014 disebutkan la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbi tayyibin illa akhadallahu biyaminihi fayurabbiyaha kama yurabbi ahadukum faluwah, ya. Kemudian au qalusah hatta takuna mithlal jabal au a'dham. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu bersedekah dengan 1 butir korma dari hasil yang baik, kecuali Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, kemudian dikembangkan sedekah itu sampai salah seorang di antara kalian mengurusi kudanya yang kecil sampai jadi besar. Dicontohkan kayak gitu, ya, sampai akhirnya sedekahnya besarnya seperti tumpukan kurma sebesar gunung. Dari 1 biji jadi segede gunung. Allah piara sampai segede itu, ya, atau lebih besar lagi kalau diterima sama Allah. Kita cuma sedekah 1 kurma, tapi nilai pahalanya di sisi Allah lebih besar, bisa lebih besar daripada gunung kalau diterima. Kalau enggak, hilang. Jadi salah satu sudah. Maka dari sini ya ikhwah, menunjukkan sedekah 1 biji kurma itu kecil, tapi kalau halal maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, ya, dari sedekah dari harta yang hasilnya halal dan baik. Ya, ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk berinteraksi dalam memakan makanan yang halal dan cari yang halal, sehingga sangat berpengaruh besar dalam melakukan amal saleh. Tapi barang siapa yang dia melakukan sesuatu mendapatkan hasil yang besar tapi tidak halal, maka Allah akan hilangkan manfaatnya. Ditambah lagi akan mendatangkan keburukan. Sedangkan seseorang mendapatkan hasil yang sedikit tapi halal, maka Allah akan besarkan manfaatnya dan menjadikan seseorang tersebut bisa melakukan amal saleh. Dari sedekahnya dapat pahala enggak? Pahala yang sangat besar, padahal cuman 1 biji kurma. Ini yang disebut dengan apa? Keberkahan. Jadi manfaat buat dia, keluarganya, semua jadi manis, dan menjadikan keluarganya menjadi orang-orang yang taat sama Allah Azza wa Jalla, gara-gara halal yang sedikit dan thayyib. Ini efek bentuk makanan dalam kehidupan kita. Jelas masalah ini? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Masya Allah. Fadal. Oke, Masya Allah. Yang pertama, pertanyaannya, al-ajru ala qadri masyaqqah. Sebentar.
Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1787, Imam Muslim nomor 1211. Ya. Dikatakan dari hadis ini, walakinnaha ala qadri nafaqatika au nasabika. Jelas disebutkan di sini, akan tetapi ganjaran itu berdasarkan ukuran nafkahmu atau keletihanmu. Masyaqqah di sini keletihan bukan? Kesusahan bukan? Satu. Di riwayat yang lain di dalam Sunan Baihaqi, ya, Sunan Kubro nomor 8643. Rasulullah mengatakan walakinnahu ala qadri anan ika wa nasabika. Akan tapi pahala itu sesuai dengan kadar kesulitanmu dan keletihanmu. Jelas? Maka di sini ulama mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Dari dua dalil ini. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Masyaallah. Zen, ada, masyaallah. Saya pernah dijak teman saya, Ustaz. Iya. Makan, Ustaz. Iya, salah, masyaallah. Makan di BCA, Ustaz. Oh, masyaallah. Hah? Di BCA? Iya. Bank. Di dalam bank BCA, Ustaz. Ya, jam 9 itu, Ustaz. Iya. Makan. Balas. Makan, dikasih makan. Astagfirullah. Suruh makan, dipesankan, Ustaz. Iya. Enak-enak. Makan aja. Habis itu selesai. Hukumnya saya makan di bank itu apa, Ustaz? Bingung nih. Posisinya sebagai apa waktu itu? Saya sebagai Nasabah. Saya bukan nasabah di situ sebenarnya. Disuruh jadi nasabah itu, Ustaz. Iya. Pertamanya Iya. Iya, Masya Allah. Permennya bank itu haram. Kenapa? Riba. Permennya aja riba. Permennya. Karena kondisi kita sebagai nasabah. Permennya itu termasuk tambahan enggak? Sedangkan kita dalam kondisi kayak ngutangin bank enggak? Sedangkan kullu dain, ya, setiap utang yang keluar manfaat darinya, maka dia termasuk riba. Riba, keluar manfaat. Artinya gini loh, contoh ya ikhwah, bukan dalam bentuk fulus. Kadang-kadang kita ini ngutangin orang, contoh A ngutangin B, jelas ya. Kemudian B ini kira-kira sama A enak atau nggak enakan? Enak atau nggak enakan? Nggak enakan kan? Kemudian si A ngomong sama B, tolong setirin saya Pak, saya mau pergi ke sini. Oh ya, tak setirin. Nah, si A minta sama si B bantuan buat nyetirin, itu riba. Itu riba. Paham ya? Karena keluar manfaat gak di situ? Nyetirin gak? Riba. Semua utang yang keluar darinya manfaat, sekecil apapun, masuk riba. Sedangkan ya ikhwah, kita kalau bicara riba ini bukan bicara hal yang sepele. Ya. Nabi SAW saya jelasin sedikit aja lah. Karena riba itu kan sudah banyak yang ini. Efek ribanya, ya. Dari riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Disebutkan ar-riba 33 baban. Riba itu 73 pintu dosanya. Ya. Aisaruha, yang paling ringan, terkecil dosanya, mathalu ayang kiharrajulu ummah, seperti seseorang yang zinain ibunya sendiri, setara sama itu dosanya, teringan. Berarti yang lainnya lebih parah daripada itu. Sedangkan zina ini kan dosanya bukan satu tipe, tapi macam-macam kan, tergantung dia zina sama siapa. Ini zina sama ibunya sendiri. Sudah zina, durhaka, macam-macam lagi di situ.
Betul apa enggak? Setara sama itu, setara. Seperti. Kebayang? Lah berarti kalau kita makan ya, dalam kondisi sebagai nasabah makan di bank karena kita sebagai nasabah, manfaat bukan? Itu kira-kira gede apa kecil? Besar ya ikhwan, besar. Kecuali kalau kita nggak ada hubungan sama sekali, kemudian tiba-tiba dipanggil sama direkturnya bank di rumahnya. Fadl Ta'al datang. Itu lain cerita. Boleh apa nggak di sini? Nggak ada hubungan sama banknya. Loh, kita kan dipanggil sama direkturnya. Diundang, nggak ada hubungan sama urusan bank. Diundang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Makanannya halal loh, boleh apa enggak? Loh, ya di sini ya, ikhwah. Hah? Kenapa? Persis. Astagfirullah. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kita diundang sama direktur bank. Jelas kan? Jelas. Di rumahnya, jelas? Nggak ada urusan sama bank. Paham ya? Jelas ya? Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Loh, nggak ada urusan sama bank. Iya, udah nikah misalnya. Enggaknya kenapa? Dia kejalan riba kok. Ada apa? Ini udah boleh. Saya bentar. Itu kalau mungkin di dalam rumah itu ada penghasilan selain dari bank. Misalnya istrinya kerja di luar bank, menghasilkan uang. Itu masih ada yang membolehkan. Kalau di dalam rumah itu hanya ada satu penghasilan, cuma dari si suami saja sebagai pegawai bank. Bukan, yang maksudnya bukan gitu. Kalau ada dua penghasilan, selain itu masih ada yang membolehkan. Terus, iya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik masalah ini. Gini. Saya jelasin secara gampangnya lah. Ya, kita ini kalau diundang sama pegawai bank istilahnya, ya kita nggak perlu tanya hasilmu bank atau enggak atau campuran. Rasulullah mengatakan apa? Latas alan syai'in intub dalakum tasukum. Kita nggak punya urusan sama hasilnya dia gimana. Pada dasarnya, kalau kita tahu hasilnya secara detail, itu malah bahaya. Faham di sini ya? Justru kalau diundang sama dia makan halal buat kita. Kenapa? Karena kita itu tidak perlu mengetahui kalau hasilnya masih campuran, betul kan antum? Campuran, maka kita aman di sini. Dan kita nggak perlu tanya sama dia, cukup kita berpikir fulan mungkin hasilnya campuran. Selesai sudah. Justru kalau kita tanya, kondisi kita kayaknya akhirnya jadi seperti Bani Israel. Semakin tanya semakin nyusahin kita. Betul apa enggak? Sah. Ya sudah. Boleh. Paham di sini ya? Karena bisa jadi hasilnya dia nggak semua dari bank. Ada usahanya dia yang halal. Betul apa enggak? Nah, sudah. Jangan pakai tanya. Dan Syekh bin Baz membolehkan masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW dipanggil nggak sama Yahudi? Yahudi, jelas Yahudi. Rasulullah SAW kena racun dari mana? Wanita Yahudi dengan kaki kambing yang Rasulullah senangi. Yahudi itu hasilnya gimana? Ya sudah. Rasulullah makan nggak? Nah, dipanggil Yahudi loh, dengan syarat datnya halal. Jelas di sini, paham kondisinya? Sudah. Tapi Ustaz, iya, dah apa. Kalaupun terjadi hujan petir. Iya, salam, iya. Ya, hujan dan petir. Iya. Saya numpang berteduh ke rumahnya penjalan riba. Iya. Dilarang sama Nabi.
Maksudnya gimana? Ngiup. Iki hati di doa yang doa. Gini ya ikhwah, Al-Imam Suyuti mengatakan, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Imam Suyuti, muamalah min aktsaril malihi haram idza lam yu'raf ainuhu la yuhram fi asahhi lakin yukrah. Dikatakan bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram. Dominan. Berarti ada yang haram enggak? Ada yang enggak haram. Paham ya? Ini dominan. Jelas ya? Jika tidak diketahui status harta yang diserahkan, artinya ada dominan yang haram, maka hukumnya tidak haram menurut pendapat yang benar, tapi makruh. Transaksi sama orang yang dominan hartanya haram. Transaksi. Kita ini muamalah sama orang itu. Ya, contoh kita dikasih makan sama dia apa. Yang dominan hartanya haram, dominannya. Berarti ada sisi yang nggak haram nggak? Ada kan? Tapi kebanyakan haram. Maka menurut pendapat yang benar, hukumnya nggak sampai haram, tapi makruh. Ini pendapatnya Imam Suyuti dan antum bisa mendapatkannya di dalam kitabnya Asbah wan Nadhair. Jelas? Paham ya? Ya. Ini para ulama berpendapat, dan ini pendapatnya ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah. Karena Rasulullah bermuamalah sama Yahudi enggak? Bermuamalah sampai Rasulullah mau meninggal, baju besinya di mana? Di orang Yahudi. Gadai. Iya. Digadaikan. Iya, loh. Jelas kan di sini? Jelas ya? Tidak berbunga kan? Hah? Bukan. Maksudnya kita nggak bicara masalah ini. Tapi Rasulullah bermuamalah kan di sini istilahnya. Loh iya, Rasulullah nggak pakai bunga, jelas lah. Nggak, ya maksudnya Rasulullah SAW nggak sama mereka nggak pakai berbunga-bunga oleh. Paham di sini ya? Kondisinya. Tapi istilahnya orang Yahudi ini kan dominan hartanya. Ya sudah. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sudah istilahnya. Iya, jelas ya. Insyaallah ya, adzan dulu sudah. Yang kencang ini tetap bicara. Kalau ini banyak pertanyaannya ya.